Dari sini ke sana berapa jam? Dari mana? Kemana? Enak es buah. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Sehat semua. Saya doakan mudah-mudahan kalian dalam Tuhan Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah dan haji. Amin. Nah, di video kali ini saya lagi ada di rumahnya Asep Toyo ya, karena diundang tadi itu pagi ajak ngopi-ngopi sambil sarapan, katanya nggak tahu sarapannya apa. Jadi jangan lupa tonton terus video saya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nah, di video ini sekalian saya mau menanggapi soal komen-komen yang dari Indonesia ya, masalah blogger kita yang tersandung kasus apa sih namanya itu? Katanya sih anak eksploitasi anak ya. Jadi dia bikin blog bawa anak kecil, intinya kesitulah ya. Jadi sekarang saya mau nanggapin aja gitu komen yang jelek-jelek gitu ya. Jadi kita jangan berprasangka buruk lah. Ya, ini kan namanya kan musibah ya. Jadi jangan menghakimi. Iya, menghakimi seseorang itu ada yang komennya itu ada yang laporin sama ini, lapor sama itu. Jadi janganlah. Kita ambil positifnya aja. Ini karena di sini kita belum ada yang tahu, belum ada yang pasti. Jadi kita cuma ikut prihatin aja. Mudah-mudahan aja kita doakan ya teman kita yang lagi punya masalah biar digampangkan urusannya, biar cepat selesai kan. Biar lancar lah. Biar lancar ya. Mudah-mudahan pemerintah kita juga bisa membantu, mendampingi ya dari mulai fisiknya atau soal materinya, makanannya gitu. Jadi mudah-mudahan dikontrol, jangan sampai ada yang kekurangan gitu ya. Misalkan dia butuh makan atau apa. Soalnya di sini begini teman-teman, setahu saya kalau salah satu orang tertangkap polisi, kita itu nggak bisa apa-apa. Tuh. Sebagai teman itu nggak bisa apa-apa, nggak seperti di Indonesia, ya kan? Iya. Kalau di Indonesia kita bisa ngejenguk, bisa bawa makanan, intinya bisa besuk lah, bisa nengok. Kalau di sini Susah. kalau udah kena, jangankan teman, pihak keluarga aja belum tentu bisa, terkecuali punya kenalan orang-orang dalam atau orang Saudi intinya. Majikan lah yang pertama, majikan. Nah, di sini itu setahu saya, karena saya juga dulu pernah masuk ya, cuman masalah identitas kalau saya bukan masalah begini identitas, kalau dulu ya enggak seberapa lah. Jadi sistemnya begini polisi di sini itu, misalkan dia nangkap orang, itu nggak mau banyak ngomong, nggak mau banyak tanya, botol bawa ke kantor polisi. Nanti kalau udah di dalam baru yang pertama nyuruh dihubungin itu bukan keluarga, bukan apa-apa, karena mungkin kita ke satu pendatang ya. Jadi belum tentu mungkin punya orang tua di sini. Yang pertama minta dihubungi itu pasti kapil, majikan. Nah baru setelah majikan dipanggil, nanti prosesnya gimana, laporan ke pihak KJRI, ini punya kasus begini-begini setahu saya. Nah baru proses. Jadi kita itu mau nengok aja, mau besuk boro-boro. Nah jadi mungkin buat yang subscriber Kang Jaya, mungkin ada yang komen, katanya banyak blogger di Jeddah kok nggak pernah ngejenguk. Nah kita jelasin di sini teman-teman. Iya. Jadi kita sebagai teman di sini bukan tidak mau ngejenguk kesana kan. Kalau hukumnya seperti di Indonesia kita udah ada. Wah, udah pada datang ya, apalagi mungkin teman-teman yang pernah kolab ya, betul. Saya tahu mereka, hati mereka cuman susah di sini. Di sini tuh kita cuma bisa berdoa, bahkan kabar juga kita susah. Iya. Mau nyari kabar keadaan di dalam itu dia seperti apa itu kita nggak bisa ya. Iya karena kan HP udah. Iya, di sini itu tertutup, nggak seperti di Indonesia. Jadi kita bukan intinya gua punya teman gua tega gitu sampai salah apa, nggak ada yang nengok atau gimana, itu bukan. Di sini tuh kita soalnya apa, satu pendatang. Jadi sebelum ada berita di Indonesia sebenarnya kita sudah tahu. Iya. Kita tidak bisa ngapa-ngapain Betul, kan. Kecuali kalau sekarang udah diketahui oleh KJRI, ya, mungkin nanti ada sistem pendampingan di KJRI. Nah, jadi dari teman-teman saya minta doanya, mudah-mudahan aja bisa selesai ya. Jadi ada dua pilihan ya Kang ya. Betul. Yang satu mungkin nanti kalau memang bisa ya deportasi, dipulangin ke Indo, ataupun
menjalani hukum di sini. Yang mudah-mudahan saja yang terbaik lah buat Kacong. Karena ya saya juga kenal lama, tapi memang belum pernah kolab sama Kacong. Itu mungkin dia satu angkatan kalau mereka sama saya itu dulu Kacong, Sahabat Salam, Jenny Abu itu satu angkatan dengan saya. Cuman kalau mereka itu orangnya kan bebas, jadi bisa kemana-mana. Ya alhamdulillah gitu, ikut senang. Mereka subscribernya naik gitu kan. Jadi bagus lah, mereka udah bisa dibilang YouTuber lah gitu. Nah gitu ya. Ya pastinya kita mah hanya bisa mendoakan yang terbaik buat sahabat Kacong dan Isa gitu. Jadi kita berdoa aja lah, sekarang mah jangan punya pikiran jelek gitu ya, jangan punya pikiran ini mungkin ada yang ngelaporin atau gimana, janganlah. Ini namanya musibah ya, musibah lah. Saya juga nggak tahu. Iya, bahkan kita aja yang di Arab Saudi nggak tahu dia ditangkapnya, apalagi nge-vlog, apalagi di rumah, apalagi di mana, saya juga nggak tahu. Yang ada di Saudi Arabia. Makanya kita jangan punya pikiran yang jelek-jelek, janganlah, kita berdoa aja, mudah-mudahan untuk sahabat Kacong bisa secepatnya selesai lah. Mau pulang atau mau dipulangkan atau gimana juga, kalau udah jelas kan kita tenang. Iya, kalau masalah pendatang hukum di sini, ranah hukum di sini beda. Sangat beda. Jadi nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sama kayak di Indonesia. Di Indonesia jangan disamain. Soalnya di sini kan hukumnya lain lagi ya. Nah, dan kita juga butuh penjelasan nih buat teman-teman nih kan. Mungkin banyak permintaan upload di sini. Iya, di sini. Nah, mungkin Kang Jayas bisa seperti apa sih di sini kalau upload itu, dan yang mana aja yang bisa di-upload gitu. Nah, jadi teman-temannya kan banyak yang request ya. Kadang suka ada permintaan begini, Kang Jaya coba nge-upload di sini, coba nge-upload di situ gitu ya, atau di masjid atau di apa. Di sini nggak bisa sembarangan bikin video. Nggak seperti di Indonesia, nggak bebas. Jangankan di masjid atau di pasar atau di apa nih, saya pernah kejadian ini nge-vlog di perkampungan. Begitu saya buka kamera, keluar orang Arab. Apalagi yang awam sama kamera langsung negor. Kamu ngapain katanya video-video kampung saya? Kalau kayak bahasa kita, kamu apa? Nah di sini tuh begitu. Nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia orang bawa kamera pergi ke kampung seneng. Anak kecil pada ngumpul, ya enggak. Di sini justru malah orang kampung yang lebih awam. Di sini malah. Karena curiga tertutup, mungkin dia takut video rumahnya atau video perempuan atau anak atau gitu. Makanya jangan sembarangan. Kadang ada teman-teman kan dari Indo request gitu ya, coba kan bikin video, apalagi kalau anak majikan. Di sini itu sangat tertutup. Seandainya kita bisa video anak juga, kita harus izin peraturannya. Soalnya kalau nggak izin kita ketahuan sama orang tuanya bisa dipenjara. Bikin video sembarangan. Jadi kita harus itu. Iya, nggak seperti di Indonesia. Jadi jangan disamain lah. Ya pokoknya saya juga acungi jempol lah buat teman-teman yang udah bisa ngasih informasi itu pengorbanannya cukup luar biasa. Itu dengan hukum. Ini satu masjid aja ya, di Masjidil Haram. Itu kita itu ngumpet sebenarnya. Enggak bebas boro-boro. Dan sebenarnya udah banyak teman-teman kita yang ditangkap itu udah banyak teman-teman di sini. Cuman yang masuk ke pemberitaan internasional di Indonesia itu memang Ahmad ini, sahabat Kacongnya teman kita ini. Sebenarnya banyak yang udah dirampas HP-nya, dirampas kameranya, macam-macam ya Kang. Macam-macam di sini banyak. Makanya kalau bagi viral itu ini. Kalau bagi teman-teman di Indonesia itu mungkin kelihatannya nge-vlog di Arab Saudi itu enak. Itu resikonya itu berat beda dengan di Indonesia. Kita cuma dirampas kamera atau dirampas HP masih alhamdulillah, masih mending. Coba kalau dilaporin urusannya deportasi. Soalnya orang Arab sini nih, jadi dia itu kalau nggak ngerti langsung ngambil ke kepolisian. Misalkan ada salah satu orang nih mencurigakan, ini nggak ngerti nih maksudnya ini mau apa gitu ya, langsung ngambil ke kepolisian. Nanti yang datang polisi di sini langsung naik 111 di sini. Di sini tuh begitu langsung. Jadi nggak sembarangan. Nggak ada bawa RT lurah. Nggak ada langsung. Terkecuali dia ngerti, baru negor. Kalau dia nggak ngerti, ini orang kok mencurigakan, mau apa? Langsung ngambil polisi di sini itu.
ya seperti itulah. Jadi biar teman-teman di Indonesia tahu gitu. Dan saya kalau masalah hukum yang sekarang katanya karena HAM Saudi gitu kan, karena bawa anak kecil mengeksploitasi ya, intinya menggunakan anak itu untuk mengambil keuntungan gitu. Kalau lihat dari konten-kontennya, untuk saya pribadi sih lebih ke menolong ya. Kalau saya pribadi menolong ya, bahkan teman-teman vlogger yang mau kolab aja kan bawa makanan, kadang ngasih buah apa segala macam. Jadi niat menolong, bukan untuk niat nyari uang, intinya bukan. Kalau ranah hukum sini kan saya beda, nggak tahu ya. Beda. Mungkin lain hal. Jadi tanggapannya lain lah. Gitu. Padahal niat kita itu berbuat baik. Iya. Jadi ada satu anak kecil terlantar, apalagi keturunan orang kita Indonesia. Jelas kita tolong kan. Tapi niat baik kita itu dianggap sama orang sini itu kan beda. Karena hukumnya lain. Enggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan karena mungkin warga negara juga Indonesia, kita bikinnya di Indonesia mungkin kan beda. Di sini kita sebagai pendatang, jadi tanggapannya itu lain. Kalau udah begini ya harus lebih berhati-hati lah. Iya. Dijadikan pelajaran. Dan juga saya minta satu syarat, pokoknya intinya kita jangan negatif lah, jangan punya pikiran jelek lah, jangan saling tuduh. Kan rame saling tuduh, katanya ada yang ini, ada yang ini. Jadi janganlah, ini namanya musibah. Kita berdoa aja, mudah-mudahan sahabat kita yang satu ini cepat selesai permasalahannya. Yang terbaik kan ya, pokoknya yang terbaik ajalah untuk dia. Jadi kita di sini juga mau besuk, mau nengok apa juga nggak bisa, cuman kita bisa berdoa aja ya. Kita bisa berdoa, ya mudah-mudahan itu yang dipinta, mudah-mudahan cepat selesai. Ini namanya musibah. Jadi kita jangan saling tuduh, saling gini, jangan. Lebih baik daripada saling tuduh, mendingan kita doakan aja yang terbaik untuk sahabat kita sini. Itu teman-teman ya. Iya. Jadi mungkin ya di video ini kita pengen menjelaskan lah seperti apa. Jadi jangan tanggapan di Indonesia, jangan tanggapan itu yang enggak. Mungkin kok vlogger yang di Arab Saudi kok pada cuek, mungkin ya pikiran itu. Kita bukan cuek, karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa. Mau kemana? Apalagi kita sebagai pendatang. Ya kita alhamdulillah sih sekarang sampai viral kan, berarti mungkin dari konsulat kan tahu akhirnya nanti akan mendampinginya. Ya gitu. Pendampingan hukum lah istilahnya. Kita mau kemana lagi kalau bukan ke KJRI? Iya. Emang udah lama? Ya saya juga kurang begitu tahu. Lama banget kan tiba-tiba viral aja gitu. Bahkan ketangkepnya aja nggak tahu. Apalagi ngevlog, apalagi di jalan, apalagi di rumah nggak tahu. Itu makanya, soalnya di sini kan tertutup. Kita mau ngehubungin juga, gimana ngehubungin kemana? HP-nya dirampas, mau gimana? Itu di sini itu soalnya kalau udah masuk kantor polisi, selain majikan, kapil itu nggak ada yang suruh dihubungi sama polisi. Yang pertama. Pokoknya yang pertama itu di sini itu begitu kena polisi pasti ditanya kapil kamu siapa, di mana adanya, tolong ditelepon. Udah segitu, enggak nanya di mana bapak kamu, di mana kakak kamu, di mana saudara kamu, nggak ada di sini. Bagi pendatang, mungkin kalau bagi warga Saudi ya mungkin begitu tanya keluarga. Kalau kita kan pendatang, gitu. Sebagai pekerja kalau kita mah. Jadi seperti itu. Nah gitu ya. Jadi pertama di sini tuh kita ranah hukumnya beda. Iya. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Iya. Terus mungkin ngevlog di sini nggak seindah yang teman-teman bayangkan. Iya, mungkin pikirannya kan kalau teman-teman bisa kesana kemari, boro-boro. Tidak semua tempat di sini bisa vlog dari vlog gitu. Jadi harus berhati-hati juga lah buat teman-teman yang lain. Sekarang udah terjadi, sampai viral seperti ini ya harus ditimbangkan lagi. Jadi kita di negara orang. Bikin kita pelajaran lah. Menjadikan pelajaran untuk kita semua. Jadi bukan untuk cuma satu orang, cuma untuk kita semua aja. Jadi jangan sampai vlogger Indonesia ada yang kena seperti ini lagi lah. Intinya tersandung kasus hukum aja lah. Kalau udah begini kan berat ini mah kasusnya. Soalnya apa? Tangkap polisi sih dibawa iya. Nah jadi gitu aja sih. Mungkin ya saya pandangan saya kalau masalah hukum saya tidak ikut ikutan karena saya kurang tahu
kurang mengerti lah, apalagi hukum di sini gitu. Jadi mungkin pihak-pihak yang berwenang yang akan mendampingi sahabat kacung, saya sih sudah dengar katanya mau ada pendampingan, ya mudah-mudahan saja ada jalan yang terbaik dan ya bisa bebas lah seperti biasa lagi gitu, bisa berkumpul lagi, nah gitu ya, gitu aja sih. Iya, jadi kita pengen menjelaskan aja, jadi jangan sampai timbul kecurigaan lah. Kita yang ada dosa malah. Mendingan kita sekarang mah berdoa, mudah-mudahan sahabat kita ini cepat selesai lah, itu aja. Jadi jangan sampai kita akhirnya kan sama teman jadi jelek, sama satu lain jadi jelek karena saling tuduh. Ngomong-ngomong kopi saya ketuker. Di sini. Nah, kan punya saya ini diminum sama ini. Karena ini ribut kopi, jadi video ini sampai di sini aja ya. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Yang di sini juga ada Kang Rizal, ada Asep Doyo. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian. Cukup aja sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.